Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan Ramadan sudah tiba ya, sudah kita jalani beberapa hari ini. Ya, jadi selama bulan Ramadan tentu umat Muslim termasuk saya ini kan berpuasa. Ya, berpuasa ini kan menahan lapar, haus ya dari mulai sahur sampai nanti tiba waktunya berbuka. Nah, saat menjalankan puasa, tubuh kita ini akan mengalami perubahan. Ya, bukan hanya menahan lapar haus saja, tapi tubuh tetap mengalami perubahan. Ya, dimana metabolisme melambat, ya, kemudian juga otot dan hati nanti menjadi bantuan untuk energi. Ya, kemudian sel-sel terjadi proses autofagi. Nah, jadi ada yang tahu autofagi ini? Ya, jadi autofagi ini adalah proses pembersihan diri di tubuh kita, di sel-sel tubuh kita. Ya, setelah kita menjalankan puasa di dalam beberapa waktu tertentu. Ya, jadi ini adalah proses yang bagus sebenarnya untuk kesehatan. Di dalam tubuh kita ini ada banyak sekali sel, ya bukan jutaan, bahkan triliunan sel. Ya, sel-sel ini tidak sehat semuanya. Ya, ada juga yang mengalami sedikit kerusakan ataupun kerusakan. Ya, jadi sel-sel di tubuh kita ini tidak semuanya fit ya ataupun sehat. Sel yang tidak fit ataupun yang mengalami kerusakan, ya ini sebenarnya tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita, ya harus dibuang. Jadi singkatnya, mekanisme autofagi ini adalah proses ya untuk membuang sel-sel yang sudah tua, yang tidak fit ya, yang kerjanya mungkin sudah mulai nggak optimal. Ya, ini nanti akan diganti dengan sel-sel yang baru, yang lebih sehat, yang lebih fit ya, dan yang lebih baik. Nah, untuk itulah ya terjadi proses autofagi. Jadi sel ini yang tidak sehat ataupun yang sudah tua, ya ini akan dimakan ataupun memakan dirinya sendiri. Ya, jadi proses makan ya, memakan sel yang sudah tua yang tidak sehat. Ini adalah proses autofagi. Jadi ibaratkan autofagi ini seperti tombol reset ya, mereset ataupun merestart ulang. Ya, jadi di samping nanti mendaur ulang, membersihkan juga ya. Jadi proses autofagi ini membersihkan dan mendaur ulang ya sel-sel ataupun molekul-molekul tubuh yang sudah rusak. Mekanisme ini meningkatkan kemampuan sel untuk beradaptasi ya ketika melawan racun ataupun melawan pemicu kerusakan sel lainnya. Kondisi ini ya memang terjadi secara alamiah, tapi ketika kita berpuasa ini akan mempercepat proses autofagi ya. Jadi untuk membersihkan, mendaur ulang sel tubuh kita yang sudah tidak bagus lagi, yang tidak sehat, yang sudah tua, ya pokoknya yang kira-kira ini, wah ini kalau sel ini masih ada jadi beban, ya, ataupun hanya menghabiskan energi saja, yang buang-buang waktu gitu ya, nah, makanya ini disingkirkan ataupun didaur ulang. Ya ibaratkan misalkan kita kerja kelompok, ya mengerjakan tugas, misalkan 7 orang, yang kerja hanya 4 orang, nah, kan yang 3 ini kan nggak bermanfaat, nah inilah ya didaur ulang ataupun dibersihkan. Ada beberapa manfaat autofagi, ya diantaranya yang pertama, mencegah penuaan dini. Karena peremajaan, ya kemudian juga mendaur ulang, kemudian membersihkan ya sel-sel yang sudah tua, ya ini akan membuat tubuh untuk mencegah terjadinya penuaan dini, karena sel-selnya itu sehat-sehat dan baru-baru terus. Nah kemudian, ya karena proses ini juga ini akan membuat tubuh kita itu lebih panjang umur. Yang kedua, menjaga fungsi tubuh. Mekanisme ini akan membuat tubuh kita itu tetap berfungsi normal. Ya walaupun sebenarnya ya tubuh kita sedang berpuasa ataupun asupan karbohidratnya terbatas. Nah kondisi puasa ini ya nggak bisa berlangsung lama-lama. Dalam arti lama-lama ya nanti teman-teman berpikir gini, wah ini biar kita sehat panjang umur ya sel-sel yang muda-muda terus ya kita puasa saja ya 3 hari nggak makan nggak minum ya nggak boleh ya. Ya proses ini memang bagus tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Ya karena nanti untuk mengembalikan energi yang mengembalikan fungsi tubuh dengan optimal ini akan susah ya kalau teman-teman puasanya misalkan 3 hari 4 hari ya nggak makan nggak minum. Yang ketiga, mencegah sel kanker. Pembentukan sel kanker ya ini terjadi ketika adanya sel-sel yang rusak ataupun sel-sel yang bermutasi. Ya kemudian dia nanti jadi sel kanker. Ya dengan adanya proses autofagi, ya ini akan membuang ya sel-sel yang rusak, sel-sel yang aneh. Ya didaur ulang, dibersihkan. Jadi ini bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Proses autofagi ini ya ini akan menurunkan resiko
ya adanya sel kanker. Keempat, menjaga kesehatan hati. Autofagi ini juga bermanfaat sekali untuk fungsi hati ya. Jadi dia akan memberikan efek yang positif ya untuk kesehatan hati. Nah, ini teman-teman, dia bisa melindungi sel-sel hati ya dari kerusakan dan juga memperbaiki ya, misalkan efek dari obat-obatan ataupun dari minuman-minuman beralkohol. Yang kelima, meregenerasi sel. Nah, jadi memang autofagi ini dia akan merangsang ya pertumbuhan sel ataupun meregenerasi sel ya yang lama digantikan dengan yang baru ya, ataupun bisa dibilang ini adalah proses peremajaan. Nah, dengan begitu ya tubuh kita akan tetap sehat, fungsi tubuh kita tetap baik ya. Kita juga akan lebih berenergi ya dengan sel-sel yang lebih sehat tadi. Nah, jadi teman-teman, itu tadi ya keajaiban puasa. Jadi sel bisa memakan sel ya akibat proses autofagi ya. Jadi ini adalah proses yang sangat bagus sekali ya. Jadi puasa ini bukan hanya bermanfaat ya ketika orang bilang untuk melatih kesabaran ya, untuk menahan rasa lapar dan juga haus, tetapi bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jadi puasa ini sangat bagus sekali. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.